Kita sering ngelihat anak-anak dan ngerasa kita tahu apa yang ada di pikiran mereka. Tapi pernah nggak sih kita mikir sedalam apa kita benar-benar paham dunia kompleks di dalam kepala mereka? Yuk kita coba bedah bareng-bareng misteri ini lewat sebuah studi kasus yang menarik banget. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Sebenarnya, ada apa aja sih di dalam pikiran anak umur 10 tahun? Ini pertanyaan yang penting banget buat orang tua, guru ya, buat siapa aja deh yang penasaran gimana manusia itu tumbuh dan berkembang. Nah, untuk menjawab itu, kita bakal ngelihat hasil pengamatan para peneliti di Universitas Kuningan. Dan yang keren, mereka nggak cuma lihat nilai rapor seorang siswa aja. Mereka coba lihat lebih dalam, lebih dari sekedar angka, untuk benar-benar ngerti anak ini sebagai manusia seutuhnya. Oke, sekarang mari kita kenalan sama tokoh utama studi kasus kita. Seseorang yang bakal jadi jendela kita buat ngintip ke dunia anak umur 10 tahun. Nah, ini dia orangnya. Foto ini, jujur aja, bikin laporan akademis yang tadinya kaku jadi terasa lebih personal ya kan? Di tengah itu, yang pakai seragam pramuka, itu MI. Dia dikelilingi sama tim peneliti yang meluangkan waktu buat benar-benar coba memahami dia. Jadi MI ini siapa sih? Dia ini anak kelas 4, umurnya 10 tahun. Cukup normal lah ya, aktif dan rasa ingin tahunya tinggi. Nah, yang penting di sini, para peneliti mengamatinya di lingkungan alaminya, di rumah dan di sekolah. Kenapa ini penting? Karena artinya kita ngelihat MI yang apa adanya, bukan MI yang lagi dites dalam situasi yang dibuat-buat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dagingnya nih, analisisnya. Kita mulai dari cara MI berpikir dan gimana dia memahami mana yang benar dan mana yang salah. Observasi pertama, dan ini penting banget, kalau MI dikasih masalah yang konkret, yang bisa dia lihat dan sentuh, wah, jago banget dia mecahinnya. Tapi, begitu masalahnya jadi soal cerita yang abstrak, nah, di situ dia mulai kelihatan kesulitan. Ini petunjuk besar loh tentang tahap perkembangan otaknya. Dan ternyata ini ada penjelasannya. Menurut teori dari Jean Piaget, ini bukan berarti MI nggak pinter. Sama sekali bukan. Ini tuh fase yang normal banget. Namanya tahap operasional konkret. Artinya, otaknya itu udah bisa mikir logis buat hal-hal yang nyata. Tapi konsep-konsep abstrak yang nggak bisa dilihat atau dipegang, wah itu masih jadi tantangan buat dia. Lanjut ke observasi berikutnya, pas PR-nya susah, MI ini nggak langsung nyerah. Dia coba dulu sendiri. Keren kan? Tapi dia juga sadar kalau dia butuh bantuan orang tuanya buat bisa berhasil. Nah, ini nunjukin dia ada di fase belajar yang krusial banget. Kalau kata Lev Vygotsky, MI ini lagi ada di zona perkembangan proksimal. Istilahnya keren ya, tapi gampangnya gini deh, anggap aja kayak belajar naik sepeda. Anda nggak bisa langsung jago kan? Pasti ada yang megangin dulu sepedanya dari belakang. Nah, bantuan orang tuanya itu ibarat tangan yang megangin sepedanya. Tepat di sweet spot buat belajar. Oke, kita geser sedikit dari cara dia berpikir ke perilakunya. Laporannya bilang, MI itu ngerti aturan. Dan yang lebih penting lagi, kalau dia salah, dia ngaku dan minta maaf. Ini nunjukin kalau pemahaman moralnya itu lagi tumbuh. Perilaku kayak gini tuh pas banget sama teorinya Lawrence Kohlberg tentang moralitas konvensional. Jadi, dia berbuat baik itu bukan cuma karena takut dihukum, tapi dia udah mulai paham kalau aturan itu ada biar semua orang bisa hidup bareng dengan enak. Plus, dia juga pengen diterima sama teman-temannya. Oke, soal cara berpikir dan moral udah. Tapi gimana MI menghadapi dunia emosi dan pertemanan yang kadang rumit? Yuk kita bedah sisi sosial dan emosionalnya. Ini kutipan langsung dan laporannya, dan jujur ini keren banget. Dia bisa tetap tenang waktu kalah main game atau pas dimarahin orang tua. Coba deh bayangin, buat anak seumuran dia, ini tuh skill tingkat tinggi loh. Ini nunjukin pengendalian diri yang luar biasa. Nah, kemampuan MI ini adalah contoh sempurna dari apa yang disebut Daniel Goleman sebagai kecerdasan emosional. Goleman bilang kemampuan ini tuh sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting dari IQ. Jadi kemampuan MI ngelola emosinya, ini aset yang gede banget buat masa depannya. Dan bukan cuma jago ngelola emosi sendiri, MI juga pintar bersosialisasi. Dia bisa berinteraksi dengan baik, mau dengerin pendapat temannya, dan bahkan bisa nunjukin empati. Ini melengkapi gambaran utuh tentang kecerdasan sosial dan emosionalnya. Terus, apa sih yang bikin dia termotivasi? Nah, teorinya Erik Erikson bisa bantu ngejelasin. Di usianya MI, dia lagi di fase kerajinan versus rasa rendah diri.
Gampangnya, sekolah itu jadi panggung utamanya. Kalau dia berhasil di pelajaran dan bisa berteman baik, rasa percaya dirinya tumbuh. Dia jadi belajar kalau kerja keras itu ada hasilnya. Oke, kita udah lihat semua kepingan puzzle-nya nih. Kognitif, moral, sosial, emosional. Sekarang, mari kita satuin semuanya dan cari tahu, kenapa sih observasi mendalam kayak gini tuh penting banget? Ini dia inti dari semuanya. Di satu sisi, ada nilai rapor. Penting sih, tapi itu cuma satu kepingan puzzle yang kecil. Di sisi lain, kita punya gambaran holistik, gambaran utuh dari observasi ini. Kita jadi bisa lihat MI secara keseluruhan. Cara dia mikir, apa yang dia rasain, gimana dia bergaul, dan apa yang jadi motivasinya. Jadi, intinya apa? Intinya adalah, kalau kita cuma fokus sama nilai, kita bisa aja ketinggalan sisi lain dari seorang anak. Mungkin dia kesulitan sama pelajaran abstrak, tapi ternyata punya kecerdasan emosional yang luar biasa. Dengan melihat gambaran lengkapnya, kita bisa kasih dukungan yang tepat di area yang paling dia butuhkan. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir buat direnungkan. Cerita MI ini kan bukan cuma tentang dia seorang, tapi ini sebuah cerminan. Coba bayangkan, potensi apa yang bisa kita buka kalau kita mau meluangkan waktu untuk memahami setiap anak sedalam ini. Bukan cuma tentang apa yang mereka tahu, tapi tentang siapa mereka sebenarnya.